Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Balik lagi nih ke video sederhana aku, Bunda Mizan. Masya Allah, Alhamdulillah senang banget rasanya masih bisa share lagi kegiatan aku hari ini dan masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua secara online. Oke teman-teman, video aku kali ini aku awali dengan pompa ban motor. Jadi ceritanya di sini tuh suami dan juga anak-anak aku tuh mau pergi gitu, mau ke warung. Tapi pas mereka mau pergi ban motornya itu kempes. Nah, tadinya sih suami aku yang mau pompa ya teman-teman. Tapi teman-teman bisa lihat sendiri kan, kalau si Ade Zain tuh udah rapi, anteng ayem sama suami digendong pakai gendongan itu. Jadi agak ribet gitu loh teman-teman kalau mau dibuka lagi. Jadi ya udahlah, aku ambil alih tugasnya Pak suami untuk pompa ban motor. Dan di sini tuh aku ngakak banget ya teman-teman, karena ini tuh baru pertama kali aku pompa ban motor secara manual seperti ini. Oke, singkat cerita ini udah kelar aku pompa ban motor, dan di sini suami sama anak aku tuh udah siap berangkat ya teman-teman. Oh iya nih, sebelum aku melanjutkan cerita di video ini, aku mau ngucapin terima kasih banyak ya kepada teman-temanku semua yang udah mensupport channel aku, yang udah support aku sampai saat ini, yang udah ngeklik video ini dan nonton video ini dari awal sampai selesai, yang udah bantu like dan komen, yang nonton gak komen, yang udah bantu subscribe. Nah, yang belum subscribe, jika kalian suka dengan video-video aku, bantu subscribe-nya ya, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Oh iya, aku juga mau klarifikasi ya teman-teman. Jadi video aku yang kemarin itu sudah aku hapus ya teman-teman. Nah, teman-teman jangan tanya kenapa dan ada apa. Cukup aku dan suami yang tahu alasannya kenapa aku hapus video tersebut. Dan semoga video aku kemarin tuh sempat ditonton sama teman aku yang kemarin aku bahas di video aku kemarin. Oke deh, kita lanjut ke beres-beres rumah ya teman-teman. Nah, di sini tuh aku lagi beres-beres rumah. Ceritanya aku ambil video itu di hari Kamis kemarin. Nah, kata ayah angkat aku dulu tuh pas sewaktu beliau itu masih ada, aku sering banget diceramain sama ayah angkat aku. Jadi kata beliau kalau hari Jumat itu tuh hari raya umat Islam gitu loh teman-teman. Jadi setidaknya rumah kita itu harus rapi supaya pas ada malaikat yang datang ke rumah itu rumah kita bersih, rapi gitu. Terus kalau kita mampu, wajib banget kita masak makanan yang enak-enak. Karena hari Jumat itu hari spesial, hari kemenangan bagi umat Islam. Makanya kita tuh wajib banget bersih-bersih rumah, beres-beres rumah, terus masak makanan-makanan yang enak. Kita juga wajib banget dandan yang cantik gitu loh teman-teman. Ya memang sih itu sih kewajiban setiap hari ya teman-teman. Tapi bagi umat Islam hari Jumat itu hari yang istimewa. Jadi ceritanya dulu aku juga pernah punya ayah angkat ya teman-teman, tapi sekarang ayah angkat aku tuh udah nggak ada lagi gitu, udah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga ayah tenang di surganya Allah dan ditempatkan di tempat yang paling istimewa, yang paling sempurna, amin. Dan sewaktu ayah angkat tuh masih ada ya teman-teman, aku tuh sering banget ketemu sama ayah angkat aku, minimal sih 1 bulan sekali gitu, karena aku setiap bulannya itu pasti jual songket ke kota Palembang. Tapi kalau aku ketemu sama ayah angkat aku, karena kan ayah angkat aku tuh laki-laki gitu loh teman-teman, sementara aku perempuan, dan waktu itu aku masih gadis kecil gitu teman-teman, belum usia aku baru sekitar 13 tahun atau 14 tahun lah ya teman-teman. Nah, jadi waktu aku kalau mau ketemu sama ayah angkat aku tuh pasti ajak
rombongan gitu, misal sepupu-sepupu aku yang lebih dewasa sama dari aku gitu loh teman-teman. Jadi kalau kita ketemu sama ayah angkat aku, kita tuh pasti dikasih nasehat, pasti diceramain karena ayah angkat aku tuh salah satu orang penting di Kota Palembang ya teman-teman, bisa dibilang sih penceramah gitu. Dan beliau itu nunggu makam keramat yang ada di Kota Palembang ya teman-teman. Jadi beliau itu juru kunci gitu. Nah, dulu kan aku nggak percaya gitu sama yang namanya makam keramat. Jadi beliau itu jelaskan kenapa dibilang makam makam keramat itu kan suka dibilang gini loh, kayak musyrik gitu lah teman-teman. Nah, dijelaskanlah oleh ayah angkat aku. Jadi yang musyrik itu bukan karena makamnya yang keramat, tapi cara kita yang ke makam itu bagaimana. Kalau cara kita ke makam itu sekedar kita berdoa sama seperti kita ke makam orang tua kita gitu loh teman-teman. Itu nggak ada yang musyrik kan kalau kita ke makam orang tua kita, sama halnya seperti kita ke makam keramat gitu. Kalau kita ke sana ya cuman sekedar untuk berdoa gitu untuk eh, leluhur kita yang sudah meninggal. Kan kalau kita pergi ke makam itu atau berziarah itu kan otomatis mengingatkan kita bahwa halnya kita itu akan mati, karena yang asal tiada akan kembali tiada gitu loh teman-teman. Nah, jadi kalau kita ke makam itu tujuan kita ya untuk berziarah, dari mana sisi musyriknya gitu. Tapi kalau kita berziarah ke makam keramat tersebut itu untuk meminta-minta, untuk banyaklah imbalan gitu ya teman-teman. Nah, itu tuh baru dibilang musyrik, dan ayah pun nggak boleh gitu karena di makam tersebut kan ayah penjaganya gitu loh teman-teman. Kalau ada suatu hal yang mengganjal itu tidak boleh gitu sama ayah. Jujur awal mula aku nggak percaya ya teman-teman sama yang namanya makam keramat seperti itu, karena banyak orang yang bilang musyrik gitu. Tapi setelah ayah jelaskan panjang kali lebar alasannya, tujuannya, itu menurut aku sih masuk akal gitu loh teman-teman. Karena tujuan kita sebenarnya kita berziarah ke makam orang tua ataupun ke makam keramat ya teman-teman, tujuan kita sebenarnya itu mengingatkan bahwasannya kita itu pasti akan mati, asal tiada akan kembali tiada gitu. Mereka yang pejuang-pejuang gitu, makam keramat kan itu seperti mereka Ratu Bagus Kuning itu kan mereka ratu gitu loh teman-teman. Nah, mereka orang hebat, mereka pejuang-pejuang sebelum kita yang hebat itu bisa mati gitu, bisa kembali ke tanah gitu. Apalagi kita gitu yang orang biasa yang nggak ada hebat-hebatnya gitu loh teman-teman. Jadi itu sih menurut aku yes, oke, masuk akal, itu sekedar mengingatkan kita bahwasannya kita juga akan kembali. Oh iya, mohon maaf ya teman-teman bila mana video aku kali ini tuh kedengarannya jadi ceramah gitu loh teman-teman. Padahal sebenarnya aku tuh sekedar cerita atau sharing-sharing pengalaman aku gitu. Karena kalau dibawa cerita seperti ini menurut aku sih kita nontonnya itu lebih enjoy dan lebih nyaman gitu, sambil nonton beraktivitas sambil dengar cerita gitu. Makanya aku sedikit cerita. Tapi mohon maaf ya jika mana cerita aku tuh nggak nyambung sama sekali sama isi video aku. Oke deh, kita lanjut ya. Di sini tuh aku udah selesai bersih-bersih di dalam rumah. Rumah aku tuh udah kinclong sih. Sebenarnya tadi tuh aku mau ngepel juga ya teman-teman, tapi kepikiran karena wadah sampah aku tuh udah hampir penuh. Jadi di sini aku mau ngebakar sampah dulu. Nah, pas aku mau ngebakar sampah, aku lihat teras rumah aku tuh udah bener-bener berantakan banget. Jadi aku juga mau lanjut untuk sapu-sapu di teras rumah aku. Semoga ya teman-teman tuh nggak bosan nonton video aku, kegiatan aku yang keseharian aku tuh ya nggak jauh-jauh dari rumah gitu loh teman-teman. Dan nggak ada variasi yang sama sekali. Semoga ya semakin kedepannya video-video aku tuh semakin kreatif lagi. Dan viewers aku tuh semakin bertambah lagi agar aku lebih semangat lagi untuk bikin video. Amin. Oh iya nih teman-teman yang nonton video aku lagi pada ngapain nih? Udah pada masak-masak kah? Udah pada makan kah? Lagi santai-santai atau disambi-sambi nih? Jika lagi santai-santai, semoga ya teman-teman yang nonton video aku bisa menikmati nonton video aku dari awal sampai selesai.
tapi jika disambi-sambi nggak apa-apa. Yuk aku temenin sambil nonton video aku. Jadi aku nemenin aktivitas teman-teman semua. Nah, teman-teman juga nemenin aktivitas aku. Jadi kita tuh bisa saling teman gitu loh. Oh iya nih, jika teman-teman punya pertanyaan untuk aku, boleh ya tulis di kolom komentar. Jika aku bisa jawab, insya Allah aku jawab. Tapi jika pertanyaannya teman-teman itu nggak aku jawab, mohon maaf ya teman-teman. Bukan berarti aku nggak mau jawab pertanyaan teman-teman, tapi mungkin itu privasi pribadi aku. Oh iya, di video aku sebelumnya juga ada yang nanya gitu, yang komen teman kita. Jadi dia tuh nanya, "Bun, mukanya tuh glowing banget." Sebenarnya aku nggak pede ya dibilang glowing karena muka aku tuh bener-bener nggak glowing-glowing banget gitu. Mungkin kelihatan di video aja gitu loh teman-teman. Nah, dia tuh nanya, "Bunda itu pakai krim apa? Skincare apa?" gitu. Aku nggak pakai skincare ya teman-teman. Aku cuma pakai krim Garnier siang plus malam sama sabunnya juga. Pokoknya seperangkat 3 itu ya teman-teman. Nah, kalau dibilang muka aku tuh glowing banget, sebenarnya muka aku tuh nggak ada glowing-glowingnya sama sekali ya teman-teman. Tapi alhamdulillah muka aku tuh bersih gitu, bersih dari jerawat, nggak ada flek gitu. Tapi kalau untuk glowing, bener-bener deh muka aku tuh nggak glowing. Mungkin ya karena efek dari video ya teman-teman, karena HP itu bisa menipu gitu. Terus ada lagi teman kita yang komen yang nanya, Bunda itu organ ilir di bagian mana?" Nah, aku organ ilir bagian rantau panjang ya teman-teman, karena aku ikut suami aku. Jadi aku desa Rantau Panjang, Kecamatan Rantau Panjang. Tapi kalau untuk orang tua aku itu Kecamatan Pemulutan Selatan. Oh iya, di depan teras udah selesai, udah kinclong, udah glowing ya teman-teman. Kita lanjut lagi di halaman rumah aku. Jadi ceritanya ini tuh banyak banget rumput ya teman-teman. Udah semuanya tuh sudah menghijau. Tadinya aku juga mau ngepel, tapi ternyata ngepelnya itu nggak jadi karena di depan rumah aku, di halaman rumah aku, di samping rumah aku itu rumput-rumput sudah menghijau dan bayam-bayam juga sudah tinggi ya teman-teman. Jadi di sini aku memutuskan untuk beres-beres di samping rumah, di halaman rumah dan juga di depan rumah aku. Sekalian kan mumpung Pak Suto lagi nggak kerja, jadi ya udah kita manfaatkan waktunya itu untuk beres-beres di halaman rumah. Karena bener-bener deh halaman rumah aku tuh bener-bener jorok banget ya teman-teman. Rumput-rumput udah pada panjang, bayam-bayam juga udah panjang. Pokoknya kelihatannya tuh berantakan banget. Terus di sini juga ada tiang kipas ya teman-teman. Jadi ini tiangnya ada di luar, kipasnya masih aktif di dalam. Kipasnya itu biarpun udah patah tapi tetap masih hidup ya teman-teman dan masih berfungsi. Nah, kalau udah beberes ya seperti ini ya teman-teman, suka ngerambat ke mana-mana. Kalau ngelihat di sana tuh ada bagian yang kotor ya, langsung aja disatsetin juga ya teman-teman. Tapi kalau lagi mager-magernya, bahkan di dalam rumah aku juga berantakan banget. Nah, kalau aku lagi rajin-rajinnya ya sekalian tuh di luar-luarnya juga aku sapu bersih. Nah, karena di depan pintu dapur aku itu tuh rumputnya banyak, terus itu juga banyak batu-batu gitu ya teman-teman. Makanya di sini aku cabutin aja rumput-rumputnya supaya terlihat lebih rapi aja gitu. Kalau di rumput pakai parang itu tuh kayaknya parangnya yang enggak nahan gitu loh teman-teman, karena banyak banget batu. Terus sebenarnya aku juga ngerumputnya itu enggak semua ya teman-teman, karena si Ade Zain tuh udah mulai rewel gitu. Jadi makanya aku rumput yang seadanya aja gitu, yang menurut aku pantas untuk dirumput gitu loh teman-teman. Yang selebihnya nanti aja gitu. Kalau suami aku nggak ada kerjaan, nanti biar suami aku. Sebenarnya sih aku tuh minta disemprot gitu sama suami aku biar mati semua gitu loh rumputnya. Tapi di depan halaman itu kan memang sengaja ditanam gitu. Kata suami aku kalau disemprot semuanya itu bakal mati gitu loh teman-teman. Makanya nggak disemprot sama suami aku. Biasanya di rumput aja gitu sama suami aku. Terus ini juga aku mau ngerumput di bagian jahe aku ya teman-teman, supaya kalau aku mau ambil jahe dan kunyit itu tuh nggak bersaing gitu sama rumput, karena rumputnya itu udah banyak banget. Oh iya, di video aku sebelumnya juga ada yang komen, "Bun, itu halamannya luas banget Bunda, coba deh tanamin sayuran, tanamin cabai, tanamin apalah gitu ya, yang bisa membantu Bunda," gitu. Terima kasih ya Bundaku sarannya. Jadi kenapa sih aku belum
tanamin seperti itu. Dulu kan memang ada gitu batang cabe, pohon cabe mohon maaf, memang ada gitu pohon cabe, terus ada pohon jeruk kunci juga ya di depan rumah aku, terus juga aku pernah tanam batang ubi gitu loh teman-teman, tapi semuanya itu mati dicakar ayam karena nggak kerawat gitu. Aku kan sekarang punya bayi, jadi kalau untuk berkebun seperti itu sepertinya agak ribet gitu loh teman-teman. Jadi makanya aku tuh untuk sekarang lebih fokus ke anak-anak aku. Aku sekarang ngerumput aja itu harus nunggu waktu senggang dari suami aku gitu loh teman-teman. Dan terkadang di dalam rumah aku juga nggak kerawat gitu, apalagi kalau aku harus ngerawat yang bagian luar. Jadi ya hidup aku sekarang tuh yang ala kadarnya aja gitu, bukannya aku nggak mau berkebun, sebenarnya sih aku juga kepikiran gitu, pengen banget berkebun, tapi ya mau bagaimana lagi gitu kan, kalau berkebun memang harus rajin ngerawat tanamannya gitu loh teman-teman, supaya tanamannya itu lebih bagus. Nah, kalau untuk halaman aku tuh sebenarnya nggak begitu luas ya teman-teman. Jadi pernah kan aku cerita kalau di depan rumah aku tuh sebenarnya bukan semuanya tanah kita gitu. Apalagi di samping kiri rumah kita di dekat tetangga yang baru itu tuh tanah kita udah mepet banget gitu loh teman-teman. Nah, tapi bagian sini masih agak luas gitu loh teman-teman, masih bisa lah ya kalau untuk berkebun. Kalau untuk bagian depan itu tuh seperti yang aku bilang di videonya, kalau itu udah sempit, terus ada juga pemakaman atau kuburan gitu ya teman-teman di depan rumah aku. Tapi insya Allah kalau si Ade Zain tuh udah agak besaran, udah bisa disambi-sambi, aku juga mau berkebun supaya bisa membantu gitu ya teman-teman. Dan terima kasih banyak ya untuk Bunda yang udah kasih saran, untuk teman-teman aku yang udah kasih saran-saran ke aku, yang udah komen-komen positif. Pokoknya teman-teman semua itu orang baik semuanya. Semoga rezeki kita semua itu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke deh lanjut, singkat cerita ini aku udah kelar ya teman-teman untuk ke rumput. Jadi tadinya tuh aku minta dibantuin sama suami untuk ngebuang bayam ini gitu loh teman-teman, tapi tak pikir-pikir lah kepalangan aku yang udah kotor gitu kan, ya udah sekalian aja aku buang. Nah, aku buangnya itu di belakang rumah aku ya teman-teman, dan tepatnya itu deket banget sama tetangga aku yang baru. Tadinya aku bingung banget mau dibuang kemana, terus aku ingat kalau di belakang rumah aku tuh ada sumur yang udah nggak kepake lagi gitu, yang biasa dibuang untuk sampah. Oke deh lanjut, aku tuh nggak berhenti sampai situ ya teman-teman, padahal si Ade Zain tuh udah ngerengek-rengek, tapi di sini aku malah sibuk lagi sama rumput. Tapi pada akhirnya aku juga selesai ya teman-teman, karena kasihan juga sama si Ade Zain, udah ngerengek-rengek, udah nangis-nangis, karena udah lumayan lama juga gitu loh. Dan sekian dulu ya untuk video aku kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Semoga terhibur, ambil baiknya, buang buruknya dari cerita-cerita aku dan video aku. Aku akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.